Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua, yang muda, yang anak-anak disayangi, yang tua dihormati. Itulah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua kita sayangi, kita rangkul supaya mereka selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Yang orang tua kita hormati, Bapak Haji Edi beserta seluruh keluarga, Al-Mukarram Ustaz Jel Fathullah beserta para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, nan gadang tidak dimbau gala, nan ketek tidak disabik namo. InsyaAllah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jim, ha, dal, 3 huruf. Jim, ha, dal. Jahada artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namo sifatnya jihad, namo kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau banyak mujahidun. Mas hajiknya mujahidin. Lai jaleh. Kalau ditanya orang, habis kaji kami tentang mujahidin kok. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau 3 orang mujahidun. Kalau nyemodok wilayah masjid, mujahidin. Kalau nyopadusi, mujahidatun. Kalau banyak, mujahidat. Itu maka kamus bahasa Arab itu panjangnya sameter. Inyo kata kerjanya banyak. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seketek sih. Bahasa Arab tuh banyak. Perubahan kosakatanya panjang. Jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahatna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatuna, jahatu, jahatna. Kalau bahasa Indonesia, jahe. Ala jahe, alun jahe, sedang jahe, mati jahe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad nampak tamu mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah, mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak subuh iko. Konan luar biasa melawan kantuk kok. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak nang kalah subuh iko. As-salatu khairum minan naum. Orang tadi sembahyang subuh, iya, jam barat 7.30. Nangan tak ke masjid subuh tadi? Lama mana suara muazzin tu? Muazzin tu salah. Jihad nampak tamu adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang nan melawan kantuk itu dalam Quran disabik dari 3 huruf jo, jahada, jadi tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, barek bunyi kalimatnya, fatahajjad, lawanlah kantukmu, lawanlah matamu. Lalu kau bukan kuasa awak, lalu kau kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bara banyak orang nan ingin lalu, indak dapat lalu.
Iyo cerita kau. Banyak orang yang ingin lalu, ndak lalu 24 jam. Dek apa? Periksa KPK. Ada orang atonya ndak mau lalu. Pai ke psikiater. Nama penyakitnya insomnia. Jangan dia gila nama anak. Rancak kau panggilan sia Nia. Ini Siti insomnia. Anda lalu ya. Penyakit tidak bisa tidur sampai makan ube lalok, obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka ambo kalau ada jamaah gua dan lalok ndak berang, berarti hatinya bayangkan orang barat itu sampai minum ube penenang baru dapat lalok. Awak asal nampak muka ustaz menguap. Naik khotib kata tumbang. Khotib berapi-api nyobra ya Allah. Barakallahu li wa lakum. Terjaga. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Ikonan hadiriko sadonya mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk. Walaupun sampai ke siko tak kantuk-kantuk je. Tapi paling tak nyolah berhasil melawan kantuk. Mungkin ada nan tiba ke siko jam 2 malam tadi. Tak bisa masuk, masjid dikunci. Kunci masjid, bukan bantu masjid di kampung awak. Manga masjid kau dikunci, lampunya ameh. Sound system mantap, TV 2, lain lagi AC-nya dingin. Rasul-rasul di Australia rasul kini. Ambo sebenarnya ingin bagi tahu, ambo lah pernah ceramah di Sydney. Orang kalau ndak awak cerita kan ndak lo tahu ini. Sangkonya ke ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Tapi kalau jihad itu kalau ndak awak biasa kan ndak mudah. Allah bisa karena biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak, mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa gol bangun nak, jago sembahyang subuh. Pa, biar aja. Ini kan tanggal merah, kecil amak. Nggak ada tanggal merah sembahyang kok. Nggak ada sakit, solat ikut nggak ada istilah sakit. Nggak tahu awak sembahyang tagak duduk. Allahu Akbar. Di pesawat, bah tagak. Pilot aja duduk. Nggak tahu tagak. Ambo kau tu masuk orang nan banyak jodoh so dek suuzon. Masuklah ambo ke pesawat. Ambo duduk di siko, ikogang, ismuko, bocali anak muda. Pakai earphone, gaya macam gaya, tak bisa tak hindak bahasa Inggris. Itulah lama digulungnya earphone tu, gulung-gulungnya diletaknya di muka. Sesudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Habis itu sembahyang. Allah, astagfirullahaladzim. Lah berdosa lah mukanya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, tak bertinggal sembahyang. Memang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Maka sesudah itu ambo hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang bercelana jeans baju kaos, ambo husnuzon nyuko sembayang. Sampai akhir sampai ndak sembayang. Paling ndak awak ndak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi nampak tamu itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina
kitaban mauquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo solatnya isyraq. Asallah syuruk, habis waktu subuh, maka awak bali kalender setahun, sepanjang tahun 6 waktu, 7 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nan indah ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu Padang jam berapa kini? 65, ha? 68 balik. 68 balik kurang 2 balik minit. 68 balik kurang 2 balik, 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik minit, karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Kau bumi kau bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Kecek setan. Kalau lambang metal kok setan. Jadi kalau ada orang bahasa Jawa, "Hai guys," itu artinya, "Hai setan." Terbit matahari qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit terbit matahari, namanya astronomi, naiknya matahari dari permukaan bumi kata 2 balik minit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balik 6, 8 balik. Jadi awak sudah boleh solat sunat isyraq 2 rakaat jam 6, 8 balik sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balik jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang nan bangun jam 6 kini, masih bisa nggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Kita jago jam 6. Oh, pede. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Ambillah katu. Tinggal 6 minit lah. Nah, konan saya eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam berapa tadi? Jam 5. Subuhnya jam 5, berarti jago jam ampe. Jam ampe jago, nampak tamu kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga, mengerahkan segenap kemampuan, apalagi kalau mandinya di padang panjang. Ware. Ustaz kok tahu? Ambo baru dari padang panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam tuh tidak bagus, sakit tulang. Mandi dan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam, jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudu, nampak tamu awak gue solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu? Dalam hati tidak berbunyi. Silent bahasa kampungnya. Allahu Akbar. Sama bantu solat sunat tahiyatul masjid, ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah solat sunat, apa dalilnya solat sunat wudu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada buya ceramah danga saya, danga bawa pulang amalkan. Kini enggak. Apa dalilnya?
Wah, padahal awak sabit dalil tak lo paham ya. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Ambo dengar suara sendalmu sudah masuk surga, wahai Bilal. Orangnya alun mati, sandalnya lah masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sandal Bilal lebih mulia sandal Bilal daripada awak. Beko kalau ada di padang ko orang nan angkuh nan sombong, kecekkan kayaknya. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal, cik. Tapi yakinkan inyo ketek. Kalau inyo gadang dipijak awak. Sami'tu dafana 'alaika bayana ada fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalan engkau, wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo indak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudu. Indak pernah diajarkan dek Nabi, indak pernah disuruh dek Nabi, indak pernah dibuat dek Nabi. Indak ada Nabi menyabui, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudu maka buatlah solat sunat sesudah wudu. Indak ada, dibuat saja buat Bilal. Dan Bilal indak khawatir bahawa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririyah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iyo, mana? Betul, memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi sesudah Nabi batanyo. Sewaktu Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Inyo basangko baik bahwa amal eko elok kalau dibuat diridhai Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Nabi, maka inyo namanya sunnah takririyah. Dicakapkan, dikecekkan dek Nabi, namanya sunnah qauliyah. Dibuat dek Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namanya sunnah takririyah. Buya kau berang? Enggak, memang stylenya bentuk itu. Nanti kaji-kaji lu sama sampai hilang selera sarapan pagi. Apalagi nanda dake sound system. Ayo kecil. Lalu kemudian sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Apa dalilnya salat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang nan khilaf silap salah babuek dosa, sumaya tatahhar, mandinya mandi taubat. Ba caranya Bu ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib tu ba Bu ya? Ha. Anak lo tiru tak tahu mandi wajib. Basah sadonyo. Habis basah sadonyo. Lalu kemudian salat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah, sesudah itu inyo minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan semua dosanya, habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan Arab, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang lah ambo bunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabutnya pisaunya lah 99, awak angnan ka 100 gitu. Oh, mati, genap 100, dapat poin. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba qabla an yuharghir. Yuharghir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gargle. Apa tu ya? Bahasa awaknya apa tu? Cacaki adik randang. Qabla an yuharghir. Selama alun ghara-ghara diterima Allah Subhanahu wa taala.
pintu Allah terbuka luas. Taubat sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Lalu kemudian sesudah solat sunat taubat, solat sunat tahajud, seelok-eloknya 8 rakaat. Banyak banget 8 rakaat tu bu ya. Ada imam namanya Abdullah, ayah inyo namanya Imam Ahmad, nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Bertanyalah anaknya Abdullah ke apaknya Imam Ahmad, wahai ayahanda Imam Ahmad. Ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal tu bara rakaat solat malamnya. Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal lailah. Salasa 3, mi'ah 100. Salasami'ah 300 rakaat sehari semalam. Jadi awak baru 8, banyak 300 rakaat. Sesudah itu nyokanai fitnah, masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka satu ulama dan mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah. Masuk penjara, disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad solat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300, sesudah keluar 150. Awak tidak masuk, tidak keluar 2 rakaat tu. Lalu kemudian sesudah solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran, hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat mas haji, hajat ingin supaya yang soleh-soleh. Makanan paling elok berdoa didahului solat sunat 2 rakaat. Hajatnya apa? Di dalam hati saja, yang disabui kan, apalagi dia kayak orang banyak. Usolli sunnatal hajat, ingin rumah nang gadang bana. Allahu Akbar. Ayatnya terserah buya, ambo indak lo hafal wadduha, alam nasrah pun indak. Dari tadi kulhu saja buat. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu sembahyang solat dari isya sampai subuh, ayatnya indaknya tukar, indak itu ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul huwallah, kedua kul huwallah, ketiga kul huwallah, keempat kul huwallah, kelima kul huwallah, keenam kul huwallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo, ada kawan kami, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Makanya inya solat dari maghrib, dari isya sampai subuh, tagak duduk kulhu saja ayat yang dibacanya. Ba'at ya Rasulullah, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Cik kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka inya sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kul huwallah saja, habisnya baca kul huwallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sesudah itu dia baca kul huwallah baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain, baca kul huwallah baru ayat panjang. Rakaat kedua baca kul huwallah baru ayat panjang. Cuba tanya kayaknya, manganya baca kul huwallah itu? Ditanya kayaknya, manga orang baca kul huwallah itu? Keciknya, inni uhibbuha, ambo cinta pada kul huwallah. Kecik Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kul huwallah. Assalamualaikum.
Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya bini, "Manga udah ayat indak batuka-tuka bantu Imam Mujahidin tuh?" Ambo banyak hafal ayat, tapi ikonan paling ambong cinta. Itu aku banyak jamaah suko mendengar ceramah ambo. Dia bisa melepaskan segala kesulitan ini. Lalu sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir, saketek-ketek witir cie rakaat, sapanjang-panjang witir sabaleh rakaat. Nah selama iku awak buat 3 rakaat menunggu bulan puasa, seolah-olah witir kau setahun sekali. Maka sesusah-susahnya buatlah witir cie rakaat. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nan 3 sedang, mazhab sedang namanya. Lalu sesudah sholat witir tunggulah azan subuh. Apa nan elok awak buat menunggu azan subuh? Wabil asharihum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo bu ya, subuh tadi 100 kali ambo beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar, 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 istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar. Dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Awak pun pai ke masjid. Sampai di masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, ndak lo, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, kurangnya bonga. Komplit lah. Nah, lalu kemudian melawan jihad nan pertama adalah melawan kantuk. InsyaAllah awak, anak cucu awak lulus melawan kantuk nan pertama. Capek mana jam di Padang kok. Lah jam 6:05. 2. Mamin muslimin yusbihu. Kalau sampai waktu subuh, sia saja nani duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Akecek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi nan lah bersedekah tadi, kecik malaikat, agilah inyo ganti. Tapi Allah Maha Adil. Orang nan tak bersedekah dikirim Allah 2 malaikat. Malakani 2 malaikat. Kecik malaikat cik lain, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indak bersedekah binasakanlah dia. Kau jangan heran, pulang dari masjid sendal hilang, helm basah, ban pecah. Nah, itu doa malaikat tadi. Bukan nakut-nakuti. Keluarkan kotak lah. Keranjang. Rupanya nan alun basadakah tadi Ustaz Somad itulah. Ambo pun baru teringat sesudah membacakan hadis itu. Datang lo camih ambo. Nah, kami berdua sama Dajjal. Nah, nan lain hati-hati lah. Ambo nak ngajak, ambo cuma Allah. Jadi jihad nang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut.
Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh orang nan bapikir abeko saya awak sedekah sesudah tua. Makin tua awak makin dermawan atau makin bakhil? Nah, dermawan keciknya. Ambo bacakan hadisnya. Ya keburu bunuh Adam. Kalau anak Adam manusia semakin tua, nan lain semakin lemah, mato lemah. Ambo biarpun baru sampai 3 umur ambo, itu ndak nampak ambo ibu-ibu tu mana gadis, mana nenek-nenek, samo je nampak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup tagak ceramah 2 jam. Kini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya lemah. Ya keburu Adam. Kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, talingo lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada 2 nan semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani, nan 2 semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua makin cinta harta. Maka jangan heran orang lah tua 70, 80, 90 solat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum. Datuk nenek tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu sampai lah tak lupa pula. Ikut sama awak makan sahur jam 9 makan es krim ya. Tak lupa, tapi surek tanah ingat. Titih dia bantal ingat. Iko nak mau ceritakan iko fiktif atau fakta? Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia iko, makonan lain lemah, tapi nan 2 makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Wa karahiyatul maut, makin takwi mati. Makin tua makin takwi mati. Jadi kalau ada anak-anak muda kau yang takwi mati, so makin tua makin takwi mati. Pakai masker sampai 5 lapis. Sampai corona tu tak kaji. Kecik corona. Rasanya muda sedahsan iko kecik. Pakaian putih, pakaian hitam, pakaian biru, pakaian astronot punya, bakacu helm pulau. Rupanya matinya waktu batuk. Tak ledek corona. Ambo bukan mengajak umat eko supaya berani melawan corona, enggak. Supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak ahlu sunnah wal jamaah mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami udah gel dake, tapi kami jaga jarak. Ini namanya social distancing. Kami tetap pakai masker. Apa itu salat Abdul Somad? Ini kenapa tidak pakai masker? Kok masker? Kecek corona, maskernya kok di dagu kecek. Nah, jihad nang kedua adalah jihad melawan cinta harta. Kira-kira mana barek di antara nan 2 ko? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harato? Kalau diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda iyo. Kronologis hadis diam tanda iyo iko, kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, maka tanyonya dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanyonya. Maka Pak Kua pun mengirim, Bapak, betul anak gadis Bapak ini mau sama laki-laki ini? Betul Pak, coba tanya dulu. Mungkin kemarin nyok kena pelet. Tanya. Nah, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu diamnya? Berarti diam tanda iyo. As-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya mau dengan itu nak, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, jadi waktu ambo tanya tadi, mana yang lebih berat?
jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Diam sadonyo. Memang dua-duanya barek. Alhamdulillah sadonan hadir di Mujahidin Eko melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Mengapa itu ya? Tuh piti sedang dihitung 2000 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inyo memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang manga membagi 2000. Wah, gimana tadi? 2000, mana 2000? Oh, masuk surga 2000. Gunung yang besar berawal dari kerikil-kerikil kecil. Pelari internasional maraton juara itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama kajian M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cubalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju kau. Karena kalau awak mati baju tu tinggalkan, bini muda-muda kau pun tak mau makanya. Tengoklah galak. Apa salah denai kecil amak. Lawan keinginan yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin 3 di kiri 3 di kanan, menunjuk bayam kangkung. Awak akan mati. Tapi Islam ikut tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrabu. Nafsu suka riasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang, tapi laki-laki jangan cincin ame. Dan padusi cincin ame, oke lah, cek di kiri, cek di kanan. Ada piti nangka 3, simpan. Ada cincin untuk kampe kalimo, simpan. Niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran, jual. Mobil 5-10 pakai 2 cukup, yang lainnya jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta moge, cinta emas, cinta cincin, maka ini jihad. Maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Kok bukan sembarang namo kok. Mujahidin. Tapi andai ambolah nan punyo masjid segadang eko, ndak ambo Mujahidin namanya. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Supaya orang tahu kan. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Mengapa itu ceritanya? Ada cerita di balik nama. Betul? Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustaz kok tidak sesuai ceramahnya sama perbuatannya. Itu videonya pakai punya orang. Oh gitu nampak awak ada orang pakai motor Honda ketek. Oh disitulah awak gas. Inyo ketakutan. Oh disitulah awak rasa awak mempunyai dunia. La ilaha illallah. Ambo raso kan? Ambo raso. Di rupanya ada manusia-manusia yang bisa menghilangkan itu. Mental-mental feodal, berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, di situ lo diganti gigi. Tengok orang, Allah ma'inyo lo diatik. Aduh, rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu
lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah, perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa nama anak apa aku? Mujahid Pak Ustaz. Hebat. Maka dia gini nama mujahid. Ambo inginnya menjadi penjahit profesional. Deko di nya tokonya Mujahid Taylor. Hancak. Nah, 65 balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau dia lagi pengajian nang ketiga ya. Nan dua tu pun alun diamalkan leh. Amalkan senan dua tu, nanti kami dengan Ustaz Jelfatullah datang lagi menambah nang ketiga dan keempat. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semesternya. UAS nama. Ambo jawab dulu. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu Pak Ustaz. Durratun artinya kalau pakai dal, durratun permata, nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat kalau pakai dal. Tapi kalau durratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arabku hebat. Kentut yang berbunyi durratun. Kalau tidak berbunyi fusaun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi tidak berbunyi aduh bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak aduh. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa baunya. Jadi Durratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab iko banyak hadis-hadis yang sanadnya putih, hadis dhaif. Tapi ada pula nan sebenarnya ndak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Doktor ada Fathullahnya dulu ujungnya. Dan iko Buya Jel Fathullah. Dan itu ada juga Fathullah Jakarta. Coba cek beko. Ditulisnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Coba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo matikan. Sebab handphone ko memangnya smartphone. Cuma kadang non tak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang berbunyinya. Kaciknya smartphone, tapi nya tak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tak jauh tahu. Durratun Nasihin, disertasi Fathullah. Kajian Durratun Nasihin. Mutiara Nasihat. Kok namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari beko, sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih bismillah. Jadi beko kalau lu ngelapa bana bismillah. Ditanya di orang, "Manganda Allahumma barik lana?" Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tidak ada disabik dia Nabi. Siapa membuatnya? Tukang jual terong. Supaya laku. Jadi Bali Durratun Nasihin
sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UGM, Dr. Ahmad Lutfi Fathullah Bali yang tanya sih